Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Lia Amalia. Perkenalkan nama saya Nayani Fasyukri dari program studi akuntansi kelas AK 601. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan tugas ujian akhir semester kuliah pendidikan kewirausahaan dengan topik bisnis model kanvas pada usaha kopi senja. Nah, kopi senja merupakan konsep usaha minuman kopi kekinian yang ditunjukkan terutama untuk mahasiswa dan pekerja muda. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang usaha, profil produk, bisnis model kanvas, strategi, pemasaran, operasional, struktur pendapatan, dan biaya, serta kesimpulan dari usaha kopi senja. Nah, em, pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dan ide usaha kopi senja. Saat ini, minuman kopi sudah menjadi salah satu produk yang cukup banyak diminati, khususnya oleh mahasiswa dan pekerja muda. Kopi tidak hanya dikonsumsi sebagai minuman, tetapi juga sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, misalnya ketika belajar, bekerja, berkumpul bersama teman-teman, atau sekedar bersantai. Nah, melihat peluang tersebut, saya memilih konsep usaha kopi senja. Kopi senja menawarkan minuman kopi dan konsep yang sederhana, praktis, memiliki rasa yang konsisten, dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Konsep penjualannya dapat dilakukan melalui outlet take away dan juga melalui pesanan secara online. Tujuan dari usaha ini adalah menciptakan bisnis minuman yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus memiliki model bisnis yang dapat dikembangkan dalam jangka panjang. Nah, kan kita lihat pada selanjutnya, yaitu profil singkat produk. Yaitu produk utama yang ditawarkan adalah kopi susu gula aren. Selain itu, tersedia juga beberapa pilihan menu seperti americano latte, caramel latte, vanilla latte, matcha dan coklat coffee. Target pasar utama kopi senja adalah konsumen dengan usia sekitar 15 sampai 35 tahun. Target tersebut terutama terdiri dari pekerja muda, mahasiswa, dan juga masyarakat yang menyukai minuman kopi. Ya, dan keunggulan yang ditawarkannya kopi senja adalah harga yang terjangkau, rasa yang konsisten, pilihan menu yang cukup beragam, serta proses pembelian yang cepat dan praktis. Dengan keunggulan tersebut, kopi senja diharapkan dapat menjadi pilihan minuman untuk memenuhi aktivitas sehari-hari konsumen. Nah, selanjutnya kita lihat pada bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas terdiri dari 9 elemen. Yang pertama adalah customer segment. Target yaitu konsumen kopi senja adalah mahasiswa, pekerja muda, pecinta kopi, dan masyarakat yang berada di sekitar outlet. Dan juga target utama yang diinginkan dijangkau adalah konsumen usia 15 sampai 35 tahun. Nah, yang kedua adalah value proposition. Kopi senja menawarkan kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Selain itu, produk memiliki rasa yang konsisten, pilihan menu yang beragam, serta mudah diakses dan praktis untuk dikonsumsi. Nah, yang ketiga, channel. Kopi senja menggunakan beberapa saluran untuk menjangkau konsumen, yaitu outlet atau sistem takeaway, Instagram, TikTok, WhatsApp, serta platform pesan antar makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Nah, dan keempat, yaitu customer relationship. Hubungan dengan pelanggan dibangun melalui pelayanan yang ramah, respon yang cepat di media sosial, proses promo menarik, serta program membership atau loyalty card. Dan yang kelima,
Revenue stream. Pendapatan utama berasal dari penjualan minuman kopi. Selain itu, pendapatan juga dapat berasal dari penjualan snack atau pastry, paket building, merchandise, serta kerjasama dengan event atau kantor. Nah, yang keenam, key resources. Sumber daya utama yang diperlukan adalah biji kopi berkualitas, bahan baku seperti susu dan gula aren, mesin dan peralatan kopi, barista yang terampil, outlet, serta brand dan media sosial. Yang ketujuh, key activities. Aktivitas utama meliputi penyediaan bahan baku, produksi minuman, quality control, dan pemasaran dan promosi, pelayanan pelanggan, inovasi menu, serta pengolahan keuangan. Yang kedelapan adalah key partnership. Kopi senja membutuhkan kerjasama dengan supplier biji, kopi dan bahan baku, platform pesan antar, jasa pengiriman, serta pemilik lokasi atau pihak yang menyediakan tempat usaha. Nah, dan terakhir, cost structure. Biaya yang dikeluarkan meliputi biaya bahan baku, gaji karyawan, serta tempat listrik dan air, internet, peralatan dan perawatan, serta biaya promosi dan pemasaran. Nah, dari kesembilan elemen tersebut dapat dilihat bahwa kopi senja memiliki model bisnis yang saling berhubungan antara produk, pelanggan, aktivitas usaha, sumber daya, hingga pendapatan dan biaya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu strategi pemasaran. Strategi pertama adalah yaitu sisi produk. Kopi senja akan menjaga kualitas dan rasa konsistensi produk. Selain itu dapat dilakukan inovasi dengan menghadirkan varian menu baru secara berkala. Nah, yang kedua yaitu dari sisi harga. Harga ditentukan agar tetap terjangkau bagi mahasiswa dan pekerja muda. Selain itu dapat diberikan paket building agar konsumen mendapatkan pilihan yang lebih hemat. Nah, yang keempat dari sisi tempat. Produk dapat dijual melalui outlet takeaway dan juga melalui platform pesan antar sehingga konsumen tidak harus dapat langsung ke outlet. Nah, dari segi promosi dapat dilakukan melalui Instagram dan TikTok dengan membuat konten yang menarik. Selain itu dapat diberikan voucher promo pembelian. Kedua, diskon tertentu dan program loyalty untuk mempertahankan pelanggan. Selanjutnya, operasional dan sumber daya. Dalam menjalankan usaha kopi senja, sumber daya yang paling penting adalah bahan baku berkualitas, peralatan kopi, tenaga barista, outlet, serta media sosial sebagai sarana pemasaran. Aktivitas operasional dimulai dari pengadaan bahan baku, proses pembuatan minuman, quality control, sampai dengan pelayanan kepada pelanggan. Kualitas produk harus selalu dijaga agar konsumen mendapatkan rasa yang konsisten setiap kali membeli. Selain itu, kopi senja juga membutuhkan beberapa mitra usaha seperti supplier biji kopi, supplier bahan baku, lainnya proses pesan antar, serta pihak yang menyediakan lokasi usaha. Dan selanjutnya yaitu pendapatan dan struktur biaya. Sumber pendapatan utama kopi senja berasal dari penjualan minum kopi tentunya. Namun, untuk meningkatkan pendapatan, usaha ini juga dapat menawarkan snack atau pastry, paket building, merchandise, serta kerjasama dengan event atau kantor. Sedangkan biaya usaha terdiri dari beberapa komponen. Pertama adalah biaya bahan baku seperti kopi, susu, gula, topping, dan bahan makanan. Nah, kemudian terdapat biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, air, internet, serta biaya perawatan peralatan.
Selain itu terdapat biaya outline seperti sewa tempat, kebersihan, dan keamanan. Terakhir adalah biaya pemasaran seperti promosi digital, pembuatan konten, pemberian diskon, dan voucher. Nah, pengelolaan biaya menjadi hal penting agar usaha dapat memperoleh keuntungan, dan tetap berjalan seperti berkelanjutan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, saya berikan konsep usaha minuman kopi yang menyasar mahasiswa dan pekerja muda. Nah, dan di sini Kopi Senja menawarkan kopi yang kualitas yang baik, harga yang terjangkau, serta kemudahan dalam melakukan pembelian. Nah, berdasarkan model kanvas yang telah dibuat, usaha Kopi Senja yang memiliki 6 elemen, ya bisnis yang saling mendukung, mulai dari target konsumen, nilai yang ditawarkan, saluran pemasaran, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya, aktivitas, mitra usaha, sampai dengan struktur biaya. Nah, strategi melalui sosial media dan platform besar antar juga dapat membantu Kopi Senja menjangkau konsumen yang lebih luas. Nah, dengan itu saya menyimpulkan dengan pengelolaan produk, pemasaran, operasional, dan keuangan yang baik, Kopi Senja memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.